Assalamualaikum bitahiyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 17 hari paling lama dan 16 hari atau 16 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang selalu berulang setiap tahunnya, tapi mudah-mudahan amal ibadah kita tidak hanya ikut terulang, tapi juga bertambah setiap tahunnya. Itu harapan kita. Maka kalau kita ingin agar ibadah kita maksimal dan tidak hanya menjadi repetisi atau pengulangan-pengulangan bulan Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu, maka harus ada persiapan-persiapan matang yang kita lakukan dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah pembiasaan. Pembiasaan untuk melakukan ibadah-ibadah sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena orang-orang yang gagal dalam Ramadan karena tidak melakukan persiapan. Dan persiapan yang paling maksimal itu dilakukan oleh para sahabat. Yang dalam riwayat baik sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu terbiasa kalau mempersiapkan bulan Ramadan itu setengah tahun sebelumnya. Kalau kita boro-boro 6 bulan, boro-boro setengah tahun. Orang biasa sebulan saja itu kalau nggak diingetin lupa juga. Nah, maka teladan dari mereka itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita melakukan pembiasaan ibadah sebelum masuki bulan Ramadan. Maka jangan sampai masuk Ramadan baru seperti kita lari sprint, ya. Yang ada adalah kita akan tumbang di menit-menit awal Ramadan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan termasuk yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan Ramadan adalah bagaimana kita banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Termasuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, kan biasanya banyak broadcast ya. Baik kalau dulu pakai SMS. Nah, kalau sekarang sudah ada WA, lebih mudah untuk melakukan broadcast. Biasanya sebelum masuki bulan Ramadan saya memohon maaf. Ada dalilnya atau tidak itu? Nah, jadi secara konseptual begini. Fudail bin Iyad beliau berkata seperti ini. In kunta la tastati an taquma lailan, kalau engkau tidak mampu berdiri di malam hari salat tahajud atau salat malam, wa antasuma an-nahar, dan engkau tidak mampu berpuasa di siang hari, fa'lam annaka mahbus, maka ketahuilah bahwa engkau itu sedang terpenjara. Terpenjara sama apa? Qayyadatka dzunubuka, yang membuatmu sulit untuk beribadah adalah dosa-dosamu. Nah, kalau kita mau mudah ketika memasuki bulan Ramadan, maka sebanyak-banyaknya dosa itu kita hapuskan sebelum masuki bulan Ramadan. Agar apa? Agar ibadahnya lebih mudah. Termasuk diantaranya juga adalah dosa-dosa kepada sesama manusia. Maka itu juga salah satu bentuk persiapan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Sudah muncul? Sudah ya? Baik. Nah, insya Allah persiapan lain yang tidak kalah pentingnya adalah janib al-ilmi, sisi keilmuan. Walaupun ini setiap bulan Ramadan selalu terulang, tapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita ulangi lagi agar semakin menguatkan. Dan lebih dari itu, insya Allah kita akan bahas dari Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin,
ringkasan atau rangkuman dari Ihya Ulumuddin berkaitan dengan rahasia-rahasia dalam ibadah puasa. Kalau dalam kitab aslinya bab asraru as-siyam, rahasia-rahasia puasa. Seperti biasa, kita nanti akan mulai terlebih dahulu dari sisi hukum zohirnya atau hukum-hukum lahiriahnya, seperti pembahasan yang lalu. Sebenarnya pembahasan sholat belum selesai. Jadi ada al-ahkam atau al-asya' al-mutafarriqah kalau tidak salah. Masih ada poin hal-hal beberapa hal yang berkaitan dengan sholat, tapi insya Allah akan kita akhirkan dulu karena di sini ada takdimul aham. Kita mengedepankan yang lebih utama dan lebih kontekstual dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus tahu posisi atau pentingnya puasa bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah sebagai wija atau junnah, sebagai perisai, sebagai tameng, atau sebagai benteng, begitu ya, dari keburukan-keburukan atau dari maksiat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba', wahai sekalian anak muda, kalian di antara kalian siapa yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu ahsanu lil farji, karena itu lebih menjaga kemaluan agar tidak diumbar dan juga membuat seseorang itu terjerat dalam dosa zina. Kalau sekarang kita ini ada di zaman yang serba salah. Kenapa? Nikah cepat salah, tapi tidak nikah cepat juga salah gitu. Kalau tidak nikah cepat, sekarang zamannya perzinahan merebak di mana-mana. Jadi kalau kita punya anak, harus ada perasaan was-was sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana lingkungan anak-anak kita. Maka harus ada usaha untuk mengingatkan, usaha untuk senantiasa memonitor, jangan sampai anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi kalau dinikahkan segera itu juga salah gitu ya. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini makin turun ke bawah, mental anak-anak kita itu semakin menipis. Kalau kata entah ini istilah dari psikolog atau dari ahli perkembangan perkembangan diri ya, pengembangan diri. Ada istilah strawberry generation, generasi strawberry. Entah dari mana asal muasalnya, yang jelas gambarannya itu adalah generasi yang mudah sekali rapuh, begitu terkena cobaan sekali langsung jatuh. Nah, dalam konteks ini juga sama. Ketika menikah di umur yang masih sangat muda, kurang pengalaman, begitu ada konflik antara suami dan istri, yang terjadi adalah mudah untuk bercerai. Nah, ini kalau kita lihat statistiknya semakin lama semakin besar jumlahnya. Kenapa? Karena memang kondisi kejiwaan atau psikologis yang semakin turun ke bawah itu semakin kurang struggle gitu ya. Semakin kurang kuat untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, jadi kalau begitu solusinya puasa, kata Rasulullah SAW. Fa'alaihi bisyam. Kalau nggak mampu, nggak punya mahar, kalau dulu konteksnya tidak punya mahar gitu ya, maka hendaknya berpuasa. Kalau sekarang ada maharnya, ada kemampuannya, tapi secara psikologis belum matang, maka perbanyak puasa. Nah, bikin program puasa berjamaah di keluarga gitu, supaya ini salah satu cara terapi juga untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai posisi puasa. Jadi melindungi kita dari nafsu syahwat. Syahwat di sini bukan hanya dalam konteks seksual.
Karena yang namanya syahwat itu adalah keinginan, kecondongan, kecenderungan. Kita keluar dari sini, ketemu pasar pagi, ngelihat jajanan enak, pengen makan, itu namanya syahwat. Namanya syahwat. Cuma kalau di Indonesia sekarang syahwat itu diperkecil hanya dalam konteks seksual. Nah itu, jadi puasa itu membantu atau menolong kita untuk melawan syahwat kita. Bagaimana mungkin orang yang mampu menahan makanan halal siap untuk tidak makan makanan halal, tapi masa di luar puasa dia nggak mampu menahan dari yang haram? Itu kan aneh. Nah, jadi memang tujuan dari puasa adalah tadi supaya kita lebih mampu untuk mengendalikan syahwat, karena syahwat itulah kendaraan syaitan. Kemudian yang kedua, puasa itu juga melatih kesabaran kita. Bahkan para ulama itu menyamakan antara puasa dan sabar. Kalau dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa kata para ulama? Sabar di sini maksudnya puasa. Maksudnya puasa. Kenapa? Sabar itu secara bahasa artinya al-habsu. Artinya menahan. Puasa secara bahasa itu al-imsaku, artinya menahan juga. Jadi esensi dari puasa dan sabar itu sama, yaitu menahan diri. Nah itu. Nah dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Kenapa? Karena memang melatih kita secara bertahap agar kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Dan sabarnya juga dalam konteks yang umum. Jadi bedanya kalau puasa yang ditahan itu terbatas pada dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Tapi kalau sabar, nah itu kan banyak yang ditahan, termasuk syahwat berbicara. Nah itu kan yang juga harus kita tahan. Nah kalau kita tanya berat mana antara sholat sama puasa, kira-kira beratan mana Pak? Beratan sholat. Ini kemarin sudah dibahas belum ya? Belum ya? Ya. Jadi kalau hasil akhirnya beratan puasa. Kenapa? Karena puasa itu kita menahannya dari subuh, dari azan subuh sampai azan maghrib. Tapi kalau sholat dilakukan dalam waktu yang sama seperti saat kita berpuasa, jadi kita sholat dari habis subuh sampai azan maghrib, yakin pasti beratan sholat. Kenapa? Di puasa kita hanya menahan dua hal, lapar dan nafsu seksual, nafsu perut dan nafsu seksual. Sedangkan di dalam sholat, nafsu pengen bergerak ke kanan, pengen bergerak ke kiri, ke depan, ke belakang, nafsu mau berbicara sepuas-puasnya, itu semuanya ditahan. Nah, jadi kalau sholat itu kurang lama aja. Kalau sholatnya lama pasti lebih berat sholat daripada puasa, karena yang ditahan lebih banyak. Maka sabar juga begitu. Banyak hal yang harus kita tahan, tapi kita mulai dari yang paling umum, yaitu yang ada di perut, nafsu perut dan nafsu seksual. Kenapa? Karena seringkali nafsu-nafsu yang lain atau syahwat yang lain itu merujuk kepada dua hal ini. Kalau kata Imam Al-Qurtubi bahwa bagaimana caranya puasa bisa menjadi tameng bagi kita, gampangnya begini. Bisikan syaitan itu menggunakan senjata yang namanya syahwat yang tadi kita sebutkan. Dan syahwat ini punya bahan bakar sama seperti motor dan mobil kita. Kalau mau jalan harus ada bahan bakarnya. Syahwat kita kalau mau jalan itu juga harus ada bahan bakarnya. Apa? Makanan, minuman. Makanya Quran melarang kita wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika kita berlebih-lebihan itu artinya kita menyiram bensin ke kobaran api. Akhirnya nafsu kita akan semakin besar. Jadi dimulai dari kerakusan mulut, berakhir dengan kerakusan-kerakusan yang lain. Sulitnya untuk menahan lisan,
sulitnya untuk menahan tangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi dimensinya sangat luas ya. Ketika kita bicara puasa itu bicara tentang mainstream syahwat, berbicara mengenai menahan bahan bakar dari syahwat. Nah ini, jadi dengan puasa kita melatih supaya kita mampu untuk mengendalikan syahwat dan nafsu kita, syahwat dan nafsu secara umum. Maka yang harus kita tahan, meskipun secara fikih hanya dua, nafsu perut dan nafsu seksual, maka yang lain itu juga semestinya ikut kita tahan. Meskipun kalau kita ngomong kasar, ngomong kotor itu tidak batal puasanya, tapi kita juga diperintahkan oleh Rasul untuk menahan. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa batal. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai keistimewaan puasa. Dalam hadis yang sering sekali dikutip dalam bulan puasa, walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Subhanahu wa taala yang mana jiwaku berada dalam genggamannya, la khalufu famis shaimi, sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kita garis bawahi, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya artinya nggak perlu kita pamer-pamerkan. Atau dengan kata lain, bagaimana usahanya agar bau mulut kita tidak menyakiti atau mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Nah, kemudian disambung dengan hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasaumu li, maka puasa itu untukku, wa anal ladzi ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ini hadis yang sudah populer di dalam bulan Ramadan, di mana puasa itu istimewa, di mana yang lain itu pahala ibadah-ibadah yang lain secara tidak langsung Allah ingin menyatakan ada untuk Allah, tapi ada juga feedbacknya untuk orang itu sendiri. Tapi kalau puasa berbeda, semuanya semata-mata adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang tahu kadar pahala dan balasan untuk orang yang berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat tidak tahu. Nah ini istimewanya puasa. Bahkan ada pintu surga khusus untuk orang yang sering berpuasa, yaitu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang dikhususkan untuk orang yang sering berpuasa. Kenapa ada 2 poin, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kenapa sampai Allah sampaikan hanya Allah yang bisa membalas pahala puasa? Yang pertama, karena memang puasa ini ibadah yang paling menguji keikhlasan kita. Paling menguji keikhlasan kita. Dalam artian ibadah yang tidak terlihat. Kalau sholat, mau kita sembunyi bagaimanapun tetap bisa terlihat. Sedekah mau kita sembunyikan bagaimanapun masih tetap bisa terlihat. Ya mungkin kita masukin kotak waktu nggak ada jamaah, ternyata ada CCTV, tetap termonitor. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Kita lagi wudhu, masukkan air ke mulut, kita kumur-kumur. Kalau kita telan itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa nggak kita telan? Nah itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang berpuasa itu tidak ada yang menahannya dari makan dan minum, meskipun ia mampu melakukannya dan tidak dilihat oleh manusia yang lain, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membalas kebaikan dari puasa itu. Maka puasa itu nggak perlu dipamer-pamerkan, karena hakikatnya puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Hakikat puasa adalah al-imsak, menahan, dan at-tarku, meninggalkan. Nah ini yang tadi kita bahas, bagaimana puasa menjadi perisai.
Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan keistimewaan puasa dan hanya Allah yang bisa membalasnya, salah satunya kata Al-Imam Al-Qurtubi adalah karena Al-Imam Al-Ghazali, karena puasa itu adalah senjata melawan setan, di mana setan menggunakan nafsu syahwat kita, kemudian makanan itu menguatkan syahwat kita. Maka dengan kita mengurangi makan, artinya kita mengurangi kadar syahwat kita sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Api yang kecil bisa kita pakai untuk bakar ikan, api kecil bisa kita pakai untuk bakar ayam, tapi kalau dia membesar bisa membakar rumah, bisa membakar yang punya rumah gitu, waliyadzubillah. Maka begitu juga dengan syahwat kita, bagaimana kita meminimalisir agar kemudian syahwat itu tidak membesar dan kemudian membakar diri kita sendiri. Dan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang melakukan puasa artinya dia melemahkan setan. Ketika dia melemahkan setan, berarti dia telah menolong Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Tentu saja kata menolong di sini bukan makna hakiki. Kenapa? Nanti ada yang bilang begini, Allah itu nggak butuh ditolong. Betul, Allah nggak butuh ditolong, tapi kita yang butuh pertolongan. Bagaimana? Ya dengan cara menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menolong agama Allah? Konsisten dalam melakukan ibadah. Dalam hadis misalnya as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Man aqamah faqad aqamaddin, barang siapa mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa meninggalkannya sungguh ia telah merobohkan agama. Maka dengan kita menahan nafsu kita, dengan kita menekan diri kita untuk bisa konsisten, itu makna lain dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian, mengokohkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat 7. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, kalau kita berpuasa itu akan menjadi wasilah atau sarana datangnya atau turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyambungkan dengan ayat yang sebelumnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar tadi artinya apa bapak-bapak? Puasa. Dengan puasa dan sholat. Kenapa? Karena puasa kita menolong agama Allah. Dengan menolong agama Allah, Allah menolong kita. Makanya dalam puasa juga Rasul menyatakan bahwa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum kita lanjut ya, pembahasan selanjutnya mengenai hal-hal yang diwajibkan secara lahiriah, secara hukum. Kita bahas dulu apa itu puasa. Tadi secara bahasa kita sudah sebutkan puasa adalah al-imsak. Saum atau siam artinya adalah imsak atau menahan. Apa yang dimaksud menahan di sini? Ini tidak ada di teks ya. Jadi saya sampaikan saja secara lisan. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Ini definisi puasa secara fikih. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang batalkan puasa lebih panjangnya ada di pembahasan mengenai bab fikih. Nah, ini ada nanti mungkin disinggung sedikit di sini. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi mainstreamnya kita sudah tahu, makan, minum, berhubungan seksual dan seterusnya. Dari terbitnya fajar, artinya dari azan subuh. Ketika disebut min tulu'il fajri, artinya ketika azan sudah tidak boleh lagi makan. Nah, ini ada sebagian yang berpendapat dengan pendapat yang marjuh, meskipun kalau kita kembalikan kepada perbedaan pendapat, yaitu jaiz, memang ada perbedaan pendapat itu. Tapi perlu kita sampaikan, pendapat yang rojih adalah ketika sudah azan dan kita masih pegang makanan, sudah tidak boleh lagi makan.
tidak boleh lagi minum. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau kita lagi ada azan gitu ya, wa fi yadi ahadikum ina, dan di tangan kalian itu ada wadah makanan, maka selesaikan makannya. Para ulama, kita harus baca syarah para ulama. Apa yang dimaksud azan dan kita masih boleh makan? Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah azan pertama. Azan yang dilakukan sebelum subuh untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Maka min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar yang ditandai dengan azan subuh, itu sudah tidak boleh sama sekali makan dan minum. Karena itu penting, itu merupakan batas, maka ada yang namanya imsak. Imsak kita betul masih boleh makan, tapi imsak itu juga menyatakan bahwa kita sudah harus berhati-hati sebentar lagi azan. Kalau di lampu lalu lintas itu adalah lampu kuning. Nah begitu. Agar kita paham, imsak betul nggak ada di zaman Nabi secara konseptual, tapi secara praktik ada. Secara praktik ada. Nanti kalau ada di pembahasan hadis itu bisa lebih panjang. Intinya secara praktik ada, tapi secara konseptual tidak ada. Jadi sekarang itu cuma dikonseptualisasi, praktek yang sudah ada. Maka ada namanya imsak sekitar 10 sampai 15 menit sebelum azan. Baik. Nah, jadi itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Jadi sudah tidak boleh makan di azan subuh dan baru boleh makan ketika azan maghrib. Kemudian unsur penting lainnya ma'an niyah, disertai dengan niat. Artinya niat itu adalah rukun di dalam puasa. Kalau puasa sunnah boleh niatnya di tengah-tengah. Ya, habis di malam hari kita ketiduran. Sampai jam setengah 6, jam setengah 6 bangun. Nyari makanan nggak nemu makanan. Akhirnya nggak makan-makan sampai jam 10. Karena nggak makan-makan juga, ya sudah nanggunglah. Daripada lapar yang sampai jam 10 sia-sia, sekalian dibikin berpahala. Akhirnya kita niat puasa sunnah, itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Niat itu harus dimabitkan, diinapkan. Artinya apa? Niat itu harus dilakukan sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Maka orang yang tidak berniat tidak sah puasanya. Betul, niat tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tapi jangan sampai kita bablas, kita lupa berniat sama sekali. Habis ini kita ambil contoh ekstrim. Habis berbuka puasa, habis maghrib, dia tidur dan baru bangun di azan subuh. Maka artinya dia tidak sah berpuasa. Kenapa? Karena dia belum berniat di malam hari. Tapi dia tetap punya kewajiban yang namanya imsak, yaitu tidak makan dan minum. Tapi statusnya bukan puasa, dia harus qadha atau mengganti di hari yang lain. Nah, ini nanti ada pembahasannya imsak. Ya. Nah, jadi niat ini unsur yang penting. Dan orang yang berniat untuk membatalkan puasa, jadi dalam hatinya sudah ditetapkan, saya sudah harus buka puasa sekarang juga. Kemudian dia jalan ke dapur, meskipun dia nggak nemu makanan, sudah batal puasanya. Kenapa? Karena niat merupakan rukun dari puasa. Tapi kalau masih ragu-ragu, ngebatalin nggak ya? Nah, itu belum batal. Kenapa? Karena niatnya belum dijazmkan, ya, belum dikuatkan sebagai suatu kepastian. Tapi kalau sudah niatnya dipastikan, sudah dikuatkan, ditekadkan dalam hati membatalkan niat puasanya atau membatalkan puasanya, maka batal puasanya. Nah, itu pentingnya niat. Baik, nah ini sekarang kita masuk ke poin-poin hal yang wajib dalam berpuasa. Yang pertama adalah memantau awal Ramadan. Entah ini apakah kita akan beda atau sama lagi.
Jadi kita punya dua kewajiban kata Rasul, kita pilih salah satunya. Yaitu yang pertama adalah melihat hilal, sumu liru'yati waftiru liru'yati. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Karena puasa Ramadan hanya bisa terjadi kalau kita melihat hilal, maka melihat hilal hukumnya wajib. Meskipun wajibnya bersifat kifayah. Dan ini sudah diwakilkan oleh pemerintah kita. Tapi itu kewajiban, ya, memantau hilal itu kewajiban. Dan kalau tidak kelihatan hilalnya, maka kita genapkan fa'akmilul iddah au fa'akmilul adada. Maka lengkapilah bilangan bulan menjadi 30 hari. Itu rumusnya. Jadi ini kewajiban pertama. Tapi ada lagi yang pakai ru'yah yang lain. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadan? Karena berbeda dalam menafsirkan makna ru'yah. Ru'yah dari kata ro'ayah, melihat. Kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal. Maka ada yang mengatakan melihat ya seperti di zaman Rasul, melihat dengan mata. Pakai teropong boleh, tapi teropong itu yang melihat mata, bukan alat. Nah, sedangkan ada sebagian lain mengatakan melihat di sini bisa maknanya adalah mengetahui. Mengetahui dan melihat itu adalah dua hal yang bersinonim. Nah, kata sebagian yang lain. Nah, yang tidak perlu kita sebutkan yang mana gitu. Nah, intinya sama-sama ru'yah, tapi ru'yahnya caranya berbeda. Nah, tapi pendapat jumhur kalau di Indonesia, setidaknya di Indonesia, itu adalah melihat dengan mata. Termasuk yang di Saudi itu juga melihat dengan mata, bukan melihat dengan ilmu astronomi. Meskipun ilmu astronomi sekarang itu bisa diketahui secara detail dan sangat presisi gitu ya. Nah, tapi tetap dikembalikan ke makna lahir teks tersebut, yaitu melihat dengan mata. Baik, kemudian kewajiban yang kedua, niat. Nah ini, niat dipastikan di malam hari atau dijazmkan. Untuk jaga-jaga, ini untuk jaga-jaga sekali lagi. Kita berniat di awal Ramadan, itu kita berniat puasa besok hari. Digabung dengan dengan niat yang disampaikan dalam mazhab Maliki. Apa itu? Yaitu dirapel niatnya untuk puasa sebulan penuh. Supaya kalau kejadian yang tadi kita sebutkan walaupun itu ekstrim dan sangat-sangat sulit terjadi, tapi bisa jadi terjadi, tidak berniat di malam hari, maka perlu di malam pertama Ramadan, besok tanggal 1 Ramadan kita mau puasa, kalau niatnya diucapkan, itu diucapkan pertama adalah niat untuk puasa besok, yang kedua niat untuk puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, atau dibalik, niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemudian baru berniat untuk besok hari. Nanti besok malamnya cukup berniat yang untuk besoknya lagi, besok malamnya berniat untuk besok lagi. Nah ini hanya fungsinya untuk seatbelt aja, untuk pengaman, karena niat merupakan bagian dari rukun puasa ya. Jadi ulama sepakat niat itu rukun puasa, dan niatnya itu harus dirinci. Puasanya ini puasa wajib atau puasa Ramadan, bukan pengen puasa tok gitu ya, tapi puasanya harus jelas puasa wajib atau puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, menahan dari masuknya sesuatu ke dalam rongga badan. Mohon maaf, ini bukan hanya mulut, dari rongga hidung juga sama. Dulu waktu zaman kita COVID ya, itu ada pemeriksaan yang namanya tes apa kemarin Pak? Swab atau PCR gitu ya. Maka sebenarnya hal itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung dan rongga mulut. Itu batal puasanya. Nah, kalau kemarin saya ngelakuin nggak ya? Udah lupakan dulu. Lupakan dulu. Kecuali kita ingat pasti gitu ya. Berarti kita punya kewajiban kodok puasa di hari kita swab itu. Nah itu ya. Jadi untuk sesuatu yang masuk, makanya kita harus berhati-hati
Sampai ekstrimnya itu kalau ngupil, jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Jadi kalau yang di depan-depan lubang ini masih nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk ke dalam gitu ya, jari kelingking masuk ke dalam, nah itu bisa batal. Sama korek telinga. Kalau kata dokter gigi, dokter THT kok dokter gigi. Kata dokter THT, jangankan lagi puasa, di luar puasa juga jangan korek-korek telinga gitu ya. Ya tapi manusiawi ya. Kadang-kadang ya kita gatel, pengen ngeluarin gatel di telinga gitu ya. Nah itu dalam bulan puasa tidak boleh dilakukan karena memasukkan ke telinga. Sama obat tetes telinga juga sama, itu batalkan puasa. Karena itu satu bagian THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Muaranya ke hulkum di sini. Baik. Jadi itu menahan sesuatu dari menahan dari masuknya sesuatu ke dalam rongga badan. Ya. Obat hidung, suntikan, kemudian nah ini yang sering dikira membatalkan puasa, tetes mata atau celak. Tetes mata ya, itu seolah-olah nggak tahu ini. Saya sendiri belum pernah merasakan. Katanya kalau tetes mata itu ada sesuatu yang adem di tenggorokan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas mata dan tenggorokan tidak nyambung. Maka tetes mata atau pakai celak tidak batal. Karena memang rongganya berbeda. Tapi kalaupun masuk ke dalam rongga yang tadi kita sebutkan, kalau terjadi tanpa disengaja, maka tidak batal. Lagi naik motor sambil murojaah lewat jalan Narogong yang di Cilengsi, itu kan banyak debu tuh. Nah itu dikit-dikit ketelan, maka itu tidak batal. Tapi jangan disengaja, biar bisa nelen gitu ya, bisa ngisi perut. Nah itu kalau sampai dengan niat seperti itu, berarti niat berbuka batal puasanya. Baik. Kemudian, nah ini catatan, ketika kita berwudu, berkumur boleh dilakukan, tapi jangan berlebihan. Ketika kita berkumur berlebihan, istinsyak, masukkan air ke hidung berlebihan, dihirup sampai seperti itu, kemudian tertelan, maka puasanya batal. Kenapa? Karena ada unsur israf, ada unsur kelalaian, ada unsur ghaflah. Nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita sudah berhati-hati masih tertelan, tidak batal. Baik. Nah itu berkenaan dengan berwudu. Kemudian selanjutnya masih ada lagi menahan diri dari hubungan suami istri. Bagaimana kalau lupa? Tidak batal. Sama seperti makan minum, walaupun nggak tergambar ya gimana ceritanya bisa hubungan suami istri dalam keadaan lupa, itu gimana? Iya, tapi harus kita sampaikan kalau itu terjadi dalam keadaan lupa tidak batal. Sama dikiaskan seperti makan dan minum dalam keadaan lupa. Nah itu. Tapi kalau dilakukan sebelum subuh, ini sudah umum ya. Sebelum subuh dan kita tidak sempat mandi junub sampai jam 5 misalnya, itu kan sudah lewat sekali waktu subuh, maka tetap sah puasanya selama dia sudah berniat puasa ya, karena perbuatannya terjadi sebelum subuh. Atau dia mimpi basah, maka tidak batal meskipun sudah sudah melewati waktu subuh, jam 10 gitu, jam 11 tidak batal. Tapi kalau keluar atau inzal ini dilakukan terjadi, mohon maaf, karena sebab kita bermain api. Diulang lagi, kalau mohon maaf ini kita pakai bahasa yang agak vulgar sedikit, ejakulasi terjadi karena kita bermain api, entah karena bercumbu dengan suami atau istri, atau kemudian ini anak muda suka nonton yang enggak gitu ya misalnya, kemudian dia ejakulasi, batal. Kenapa? Sama seperti kita berkumur tadi, ada unsur kelalaian karena dia bermain api. Nah ini, jadi menahan diri dari hubungan seksual.
atau hal-hal yang bisa membuat kita inzal ya, atau ejakulasi. Nah kemudian ini sama yang dengan poin nomor 1 ya, istimna, mengeluarkan mani. Ini juga sama, membatalkan puasa. Kemudian menahan dari mengeluarkan muntah. Jadi dibuat-buat, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau natural kita naik bis muntah, maka tidak batal. Tapi perlu diingat, muntah yang sudah melewati tenggorokan, sudah sampai di rongga mulut, itu harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, batal puasanya. Nah itu, walaupun tidak sengaja muntahnya, harus dikeluarkan. Tapi yang belum termuntahkan jangan dipaksa untuk muntah, gitu ya. Kecuali itu dalam satu momentum yang sama, karena kita ada perasaan sudah muntah, biasanya kan ada lagi yang pengen keluar. Nah itu tidak batal puasanya. Nah kemudian kewajiban bagi yang tidak puasa. Bulan Ramadan tapi kita nggak puasa, bisa jadi karena memang kita sakit, bisa jadi karena kita safar, atau bisa jadi karena kita membatalkan puasa kita. Apa yang harus dilakukan? Nah ini ada 4. Yang pertama, ini opsional, tapi ada juga yang gabungan nanti. Pertama, qadha. Semua yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan pada asalnya wajib qadha, mengganti puasa di hari yang lain. Ini kewajiban asalnya. Kemudian bagi orang yang tidak mampu berpuasa bagaimana? Orang tua mau di bulan Ramadan aja nggak mampu, apalagi ketika umurnya bertambah, tambah nggak mampu. Atau orang yang harus kerja setiap hari selama setahun. Tapi kalau dia ada waktu cuti atau waktu libur senilai 30 hari atau lebih, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha, bukan fidyah. Fidyah ini hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu mengganti puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Ya, orang tua, ya, tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa, atau orang yang punya penyakit yang dokter itu nggak tahu kapan sembuhnya. Sudah hopeless, kata dokter, ini saya nggak tahu, sudah sulit untuk sembuh. Maka pada saat itu dia boleh untuk bayar fidyah dan tidak mengqadha. Kemudian, mohon maaf, ini yang kedua, kafarat, nggak nyambung ya. Kafarat ini berlaku, yang tadi fidyah ya, jadi poin nomor 3 sudah kita jelaskan. Kita balik ke poin nomor 2, kafarat. Kafarat artinya tebusan atau penghapus. Dan ini hanya berlaku di satu kondisi, yaitu ketika seseorang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka dia tidak hanya wajib mengqadha, jadi tetap wajib mengqadha di hari lain, tapi dia juga punya kewajiban kafarat. Apa saja kafaratnya? Nah ini dalam surat Al-Mujadilah ya. Surat Al-Mujadilah itu diterangkan, yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak atau dia nggak mampu karena nggak punya duit, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Masing-masing diberikan makan dengan kadar 1 mud atau 1 porsi makanan, gampangnya begitu. Nah ini yang menentukan badan zakat. 1 mud itu berapa rupiah? Sama fidyah juga sama. Ya, kadarnya sama, 1 mud. Nah ini kita merujuk kepada hitungan nilai yang ditetapkan oleh Baznas. Mereka sudah berijtihad, ya sudah kita ambil ijtihad mereka. Nah, biar gampang. Nah, jadi itu kafarat untuk orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian fidyah, ini yang tadi kita bahas, untuk yang tidak mampu mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, konteks bagi wanita hamil dan menyusui. Kalau dia hamil dan menyusui kemudian tidak berpuasa karena dia khawatir terhadap dirinya, saya kalau puasa ini bisa berbahaya untuk saya, maka dia hanya mengqadha. Kenapa?
Karena dikiaskan dengan orang sakit. Kita ulang, kalau dia hanya khawatir terhadap dirinya, maka dia hanya mengkodok karena dikiaskan dengan orang sakit. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir nanti gizi yang diterima anak saya berkurang. Kalau saya lagi hamil, kalau saya puasa saya takut nanti anak saya badannya ketika lahir kurang berat badannya, atau tingginya kurang, atau gizinya kurang. Dan kalau dia berpuasa dia yakin dia masih kuat, karena di luar puasa dia sakit pun puasa misalnya, tapi dia ketika hamil dia tidak berpuasa karena takut terhadap anaknya, hanya kepada anaknya tok, maka saat itu ditambah satu, yaitu fidyah. Tidak hanya mengganti atau mengkodok, tapi dia juga punya kewajiban fidyah per hari 1 mud. Kenapa? Ya tadi, karena memang dia membatalkannya bukan karena sebab dirinya, tapi karena sebab anaknya. Tidak berdosa, tapi untuk menutupi kekurangan tadi dibayarkanlah fidyah. Nah itu. Kemudian yang keempat, ini yang tadi kita singgung, imsak. Apa itu imsak? Imsak menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kondisi kita sudah tidak puasa lagi. Itu namanya imsak. Kita contohkan tadi, dia nggak berniat sampai azan subuh, dia nggak berniat, maka dia hari itu tidak sah puasanya. Maka dia harus mengkodok di hari yang lain. Tapi meskipun dia tidak sah puasa hari itu, dia tetap tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Lihurmati syahri Ramadan, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan. Nah itu namanya kewajiban imsak. Jadi kewajiban imsak ini baik karena sebab kelalaian seperti tadi kita contohkan, atau karena maksiat. Orang yang nggak tahan, saya sudah nggak tahan lagi, akhirnya berbuka di siang hari bulan Ramadan, batal, wajib kodok, berdosa tapi wajib kodok di hari yang lain. Tapi setelah dia makan nggak boleh lagi makan dan minum, wajib imsak. Nah itu, jadi untuk menjaga kehormatan kemuliaan bulan Ramadan, itu namanya imsak. Kemudian, nah kalau kita kondisi safar bagaimana? Lebih utama berbuka atau lebih utama berpuasa? Kalau secara tekstual dalam Al-Quran lebih utama untuk berbuka. Kenapa? Karena umumnya konteks safar di zaman Nabi, ya, mohon maaf, ya, kalau dalam ayat Al-Quran itu lebih utama berpuasa kalau mampu. Kenapa? Karena di zaman Nabi memang safarnya itu berat, ya, safarnya itu berat. Tapi di zaman kita, safar itu sekarang bisa gampang, bisa dengan mudah. Kita ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, naik pesawat AC lagi, tapi biasanya AC itu bikin haus. Nah turun, nggak usaha, kita langsung naik kendaraan, naik taksi misalnya, sampai di hotel atau sampai di rumah orang tua. Itu kan masyakohnya nggak ada. Meskipun kita punya uzur tidak berpuasa, tapi kalau tidak memberi masyakoh lebih utama berpuasa. Lebih utama berpuasa. Kecuali kalau puasa malah bikin kita berat, maka lebih utama berbuka. Kalau Umar bin Abdul Aziz bilang begini, gampangnya kita cari yang paling mudah bagi kita. Apa itu? Kalau kita lebih sulit mengganti di luar Ramadan, maka lebih utama berpuasa. Tapi kalau di luar Ramadan kita bisa mengganti puasa tanpa khawatir, karena kan di luar Ramadan itu semuanya makan, semuanya minum, mudah untuk kita tergiur membatalkan puasa. Kalau itu kita bisa tahan, maka lebih utama berbuka. Kalau safarnya sekali lagi membawa kesulitan untuk kita. Nah itu tadi untuk konteks orang yang safar. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Nah, ini umumnya kita sudah paham, ya. Mengakhirkan sahur, takhirus sahur, jangan sampai sahur jam 3.
Padahal subuhnya sekarang jam setengah 5, ya jam 4-an lah gitu ya. Kalau masih khawatir ya sudah jam 4 kurang seperempat lah. Atau kalau butuh persiapan banyak jam setengah 4. Kalau makannya seperempat jam ya kan bisa dihitung berapa lama kita makan. Kemudian menjegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Setidaknya kita minum seteguk air. Kemudian meningkatkan kedermawanan, sebagaimana Rasul SAW, beliau itu orang dermawan, tapi jauh lebih dermawan di dalam bulan Ramadan. Kemudian mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, iktikaf di 10 hari terakhir. Nah ini untuk iktikaf penjelasan sedikit. Jadi melangsungkan akad nikah. Tapi sekali lagi kalau dia iktikaf ya berarti nggak boleh dulu berdua-duaan sama istrinya. Atau istilahnya dalam fikih itu dukhul. Tidak boleh dulu dukhul kalau dia akad nikah. Kalau tahan silakan sambil iktikaf akad nikah gitu ya. Nah, tapi kan tidak ada yang begitu. Kemudian makan tidur, membasuh tangan di masjid. Tapi dengan wadah tentunya tidak mengotori masjid. Tapi kalau sekarang kita kan sudah ada tempat wudhu di dalam masjid. Jadi ya jangan di dalam masjid. Dan orang yang keluar dari masjid itu diperbolehkan dalam rangka hajat manusiawi. Buang air kecil, buang air besar, berwudu. Kemudian makan, minum, sahur, kemudian berbuka, itu boleh keluar dari masjid. Kita iktikaf misalnya, buka puasa kita pulang ke rumah. Batal atau tidak iktikafnya? Tidak. Karena memang merupakan kebutuhan manusiawi, itu tidak batal. Nah ini, jadi kalau lagi iktikaf, bosan di dalam masjid terus, kemudian dia keluar ke area di mana area itu tidak digunakan untuk sholat, maka iktikafnya batal. Iktikafnya batal. Ini lagi iktikaf, dia jalan-jalan di teras masjid, maka iktikafnya batal. Karena itu sudah keluar dari wilayah yang disebut sebagai masjid, yang dipakai untuk sholat. Nah itu tambahan sedikit. Kemudian karena jalan-jalan bukan kebutuhan manusiawi, itu kebutuhan tarfihiyah, tambahan. Level orang yang berpuasa. Nah ini sudah banyak disampaikan juga oleh para asatidzah dan ulama kita. Yang pertama adalah shaumul umum, karena mengambil dari Ihya Ulumuddin. Puasanya orang umum. Apa itu? Yang ditahan hanya yang wajib-wajib saja, yang membatalkan puasa saja. Tapi yang tidak membatalkan tidak ditahan. Padahal hal itu misalnya makruh atau haram bahkan. Contoh ya tadi, syahwat mulut untuk berkata-kata kasar, untuk berkata kotor. Nah itu level puasa umum atau awam. Yang kedua, shaumu khusus, puasa yang khusus, yaitu dia menahan dosa-dosa, menahan haram, menahan yang makruh, ditahan semuanya. Tidak hanya pada saat puasa tapi juga di luar puasa. Nah itu namanya shaumul khusus, artinya sudah naik level. Naik level lagi, orientasi puasanya semuanya ibadah. Jadi ketika puasa yang dia pikir itu cuma satu, bagaimana memanfaatkan semua waktunya di dalam bulan Ramadan untuk ibadah. Itu sudah level shaumu khususil khusus. Ya, ini VVIP. Ketika betul-betul niat yang ada dalam hatinya atau hatinya itu orientasinya sudah full ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini sudah level paling tinggi. Nah, kita itu harus menarget yang paling tinggi supaya apa? Setidaknya kalaupun kita jatuh, masih jatuhnya di shaumul khusus. Nah, itu. Jadi kalau kita mau dapat yang shaumul khusus, naikkan levelnya agar kalau jatuh minimal di shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Nah, jadi puasa sejati itu adalah menahan tidak hanya yang membatalkan puasa, tapi juga dari segala yang makruh, segala hal yang haram, apalagi yang haram. Nah ini syarat-syarat batin puasa. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini bukan hanya kepada lawan jenis, kepada ini sekarang bukan cuma laki-laki yang punya kewajiban ghaddul basar. Kalau dulu kan konteksnya kadang-kadang dibilang begini, yang bikin mata jadi jelalatan tuh perempuan.
Jadi laki-laki itu harus menundukkan pandangan. Sekarang berlaku hal yang sama. Ada konsep six pack. Nah, itu kalau perempuan lihat bisa jadi syahwat juga. Maka sama, perempuan juga wajib godul basar. Berarti laki-laki juga punya keharusan untuk menahan supaya nggak bikin syahwat dari si perempuan. Nah itu, jadi menundukkan pandangan. Tapi juga berlaku untuk makanan. Jadi semua yang bisa memunculkan syahwat kita itu kita tahan, ya, dari memandangnya. Ada film, bukan film ya, program TV MasterChef misalnya. Sudah tahu kita itu orangnya ngileran gitu ya. Ya jangan ditonton, godul basor gitu ya. Ganti program yang lain, ceramah kayak apa kayak gitu ya. Kecuali kalau sudah buka, terserah kalau sudah itu. Nah, intinya adalah jangan sampai bermain api, intinya itu. Kemudian menjaga lisan, ya, kaful lisan. Dusta, gibah, namimah, ucapan kasar, kotor dan seterusnya. Kemudian menahan pendengaran. Ini sama, kadang-kadang kita bilang gini kan, saya nggak ngomong, ya ngomong orang. Ya kalau gitu jangan duduk di sana. Kenapa? Orang yang mendengar itu punya status dosa yang sama dengan orang yang berbicara. Makanya kita punya keharusan menegur. Ya, kalau tidak mau menegur, ya jangan duduk di sana. Kenapa? Orang yang suka mendengarkan ucapan-ucapan yang kotor, gibah misalnya, suka dengerin gibah, itu dosa yang dengerin sama. Jadi nonton gosip di TV, yang dosa bukan cuma yang ngomong, tapi kita yang nonton. Kenapa? Dalam Quran disebutkan sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan suka mendengarkan kedustaan dan memakan makanan yang haram. Allah samakan mendengarkan kedustaan dengan makan makanan yang haram. Artinya sama-sama berdosa. Tapi kalau tidak sengaja ya lain cerita. Tapi kalau kita sengaja duduk ngedengerin, maka bisa terkena dosa. Nah itu. Jadi highlight sedikit mengenai menahan pendengaran. Kemudian menjaga anggota badan lainnya. Ini secara umum. Orang yang tidak mampu menjaga anggota badannya, inilah jangan-jangan yang dimaksud Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi tidak dapat manfaat puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Tidak mampu menahan anggota tubuhnya. Bukan cuma mata, bukan cuma telinga, bukan cuma lisan, tangan, kaki dan seterusnya. Itu tidak dia tahan. Maka pahala puasanya, meskipun puasanya sah, pahalanya bisa jadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat batin selanjutnya tidak berlebihan saat berbuka. Maksud kita puasa kembali mengendalikan syahwat. Apinya sudah kecil. Begitu berbuka kita siram bensin seember, kebakaran lagi jadinya. Biasanya di luar puasa kita cuma makan 3 piring. Begitu bulan puasa makannya 5 piring. Habis maghrib, habis isya, jam 10 sebelum tidur, kemudian saat sahur. Nambah makannya. Artinya apa? Syahwatnya makin besar. Apakah terpenuhi keinginan atau maksud hikmah dari puasa? Tidak terpenuhi. Nah ini. Jadi okelah kita tertarik dengan makan makanan yang enak. Tapi kembali kontrol diri kita, beli secukupnya. Kalau kita pengen beli yang lain, ini sayang, ya udah kita kasih ke orang lain agar bermanfaat dan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dengan memberikan berbuka puasa. Nah ini mengontrol apa yang kita makan. Kemudian ini masih nyambung ya, tidak berlebihan saat berbuka puasa. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang makan berlebihan itu level ruhiyahnya terhalang dari alam malakut. Ini bahasa sufi sebenarnya. Dari alam malakut. Ini alam malakut adalah kondisi di mana seseorang itu punya level spiritualitas yang tinggi, sehingga connect dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pengen punya
apa perasaan seperti itu harus naik ke level alam malakut. Salah satu caranya adalah dengan puasa tadi. Tapi kalau kita balas dendam setelah kita berbuka, itu justru kita akan terhalang dari alam malakut itu. Nah, kemudian hati yang bergantung antara ini. Ketika kita berbuka puasa, itu dalam hati kita ada perasaan khawatir, ya Allah, puasa saya ini diterima apa enggak ya? Kemudian kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima. Nah, jadi ada perasaan khawatir. Bahkan setiap ibadah kita, ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai puasa, ketika kita selesai zakat, selesai haji, disunnahkan untuk kita itu merasa khawatir, tidak terlalu pede, tapi tidak juga pasrah gitu ya. Ada rasa khawatir diterima atau tidak. Tujuannya apa? Supaya kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita introspeksi. Oh, ternyata ada niat saya yang salah waktu sholat. Ternyata ada niat yang salah saat berpuasa. Kemudian kita istighfar, menghapuskan kesalahan itu. Nah, itu fungsi dari perasaan takut dan harap tadi. Kemudian, nah ini puasa tatawwu'. Ini singkat saja karena kita umumnya sudah tahu Arafah, Asyura, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lah yang dimaksud dalam surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Artinya malam yang 10 ini punya keistimewaan. Sebagian ulama bilang 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagian ulama bilang 10 malam pertama bulan Ramadan. Maka siang harinya juga disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Larangan puasa menjelang Ramadan atau yaumus syak, ya, sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Agar apa? Agar tidak muncul kesan seolah-olah kita menambahkan bulan Ramadan atau memajukan bulan Ramadan. Kecuali kalau itu puasa yang biasa kita lakukan. Misal puasa Senin Kamis, kebetulan aja itu hari Senin, besoknya misalnya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu hari Seninnya berarti yaumus syak namanya. Maka kita boleh berpuasa di hari Senin karena terbiasa puasa Senin Kamis. Kemudian ada lagi puasa bulanan ya, Ayyamul Bid. Ini kita tanggal 13. Nah, masuk Ayyamul Bid. Besok sudah terlanjur kita nggak puasa, atau yang belum makan sama sekali bisa dilanjutkan kalau tidak bermasalah ya. Kalau mau ke kondangan atau mau ke rumah saudara, lebih utama tidak berpuasa, menyenangkan hati saudara kita. Tapi besok kita niatkan Senin dan Selasa Ayyamul Bid gitu ya, termasuk Senin Kamis yang mingguan atau pekanan. Nah, demikian apa yang kita bahas dari Asrarus Shaum dari kitab Mau'izatul Mu'minin, rangkuman atau ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silahkan mungkin jika ada yang ingin bertanya. Ya, sudah ada 3 ya, 3 pertama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masalah puasa ketika hanya waktu maghrib itu belum pas gitu. Tapi kira kurang 40 detik lah. Kita udah puasa itu perlu qada apa bukan? Nomor 1. Kurang 40 detik kita sudah berbuka. Oke. Kedua, ini hukumnya lelaki pakai kalung gitu. Hukum gimana? Hukum lelaki pakai kalung. Lelaki pakai kalung. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belum azan 40 detik sebelum azan dia sudah, sekarang ada timernya ya. Kalau zaman Nabi nggak ada itu. Bagaimana kalau 40 detik sebelum masuk sebelum masuk waktu maghrib? Nah, kalau zaman Nabi nggak ada. Zaman kita karena ada timer bisa bilang 40 detik. Nah, intinya begini. Patokan berbuka itu waktu, bukan azan. Jadi kalau azannya telat, muazzinnya masih makan, masih minum, kemudian kita ikut makan minum, itu kan artinya tidak masalah gitu ya. Tapi nah ini
sebenarnya yang bisa jawab ini ahli astronomi. Kenapa? Yang bisa mengatakan kurang 40 detik itu sebenarnya sudah masuk waktu maghrib. Itu atau kurang 40 detik itu masih belum masuk waktu maghrib. Itu ahli astronomi. Nah ini kalau ada yang bisa jawab, mohon nanti bisa ditambahkan ya. Yang jelas, kalau ternyata memang hitungan waktu yang dipakai sekarang itu adalah hitungan konkret dan bisa dipastikan 90%, kalau kurang 40 detik berarti memang belum masuk waktu maghrib, maka berarti batal dan wajib mengqadha. Tapi kalau ternyata hitungan waktu kita masih pakai perhitungan perkiraan, maka tidak wajib qadha. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dan sulit untuk, apakah 40 detik sudah termasuk batal atau tidak? Sulit kita untuk mengukur itu. Karena sulit berarti kita anggap masih masuk waktu maghrib. Kalau sulit gitu ya. Tapi ini juga nasihat untuk kita semua, jangan terlalu nafsu. Kita mempercepat buka itu harus diniatkan sunnah, jangan karena sudah nggak kuat puasa. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama dilakukan dengan cepat, yang satu berpahala mempercepat berbuka karena pengen sunnah, yang satu tidak dapat pahala karena niatnya bagaimana segera makan dan minum. Nah, kalau tidak sabar sampai tingkat seperti itu berarti tidak dapat pahala mempercepat berbuka karena tidak sabaran. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalung. Pertanyaannya adalah apakah itu bagian dari tasyabbuh atau menyerupai? Nah memang umumnya biasanya kalung itu digunakan oleh perempuan. Umumnya dulu begitu. Ya, tapi kalau di zaman kita, apakah memang kalung itu betul-betul atribut khusus wanita? Nah, itu harus dijawab dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri harus mengecek ulang ya. Ini khawatir nanti salah berbicara. Tapi yang jelas, ketika itu memang disepakati dia menyerupai wanita, maka itu artinya dilarang. Karena poin menyerupai wanita tadi. Tapi kalau tidak, dilihat lagi ada unsur berlebihan atau tidak. Kalau ada unsur berlebihan berarti dilarang. Tapi kalau tidak ada unsur berlebihan, nah kalau berlebihan itu misalnya emas, perak berlebihan. Kalau perak sih masih inilah ya, yang jelas emas. Tapi yang jelas ketika ada unsur israf itu sudah nggak boleh. Kecuali kalau wanita. Kalau wanita emas pun boleh. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Langsung balik ke sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya banyak hal yang saya terkait puasa. Sebagaimana biasa, ibu saat masak untuk berbuka puasa, suka mencicipi masakan yang Ustaz. Nah, sebenarnya hukum Islam yang sesungguhnya untuk mencicipi makanan itu seperti apa Ustaz? Ya. Kedua, pada saat pelaksanaan qiyam mulai, panitia qiyam mulai melihat jumlah yang sholat qiyam mulai melebihi dari perkiraan berapa kali kita menyiapkan sahurnya. Kemudian panitia tersebut sebelum selesai sholat qiyam mulai pergi keluar untuk menambah jumlah makan yang akan dimakan buat sahur. Nah, jadi Ustaz sampaikan kalau misalnya orang keluar dari masjid pada saat qiyam mulai, maka qiyam mulai adalah batal. Nah, bagaimana terhadap petugas atau panitia yang menyiapkan kekurangan makanan untuk sahur qiyam mulai tersebut, apakah qiyam mulainya berpengaruh? Ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencicipi, yang pasti itu belum batal. Ini kalau kita pakai standar hitam putih, belum batal. Tapi memang dikhawatirkan kalau sampai itu tertelan batal. Karena mencicipi kan ada unsur kesengajaan. Maka kalau mau mencicipi itu diperhatikan betul-betul dan dipastikan aman. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kita khawatir, ya khawatir ini bisa berbahaya untuk puasa, maka bisa jatuh makruh.
Ketika menikmati, enak banget ini. Begitu sampai di lidah, waduh enak banget. Akhirnya, aduh ini buka nggak ya gitu. Kalau sudah sampai seperti itu ya bisa jadi makruh kalau sampai mengganggu puasanya, walaupun dia nggak sampai berbuka. Begitu. Jadi selama aman, artinya tidak berlebihan, dan itu dia bisa dikumur, setelah ini dikumur, tapi kumurnya juga tidak berlebihan, maka tidak mengapa atau tidak membatalkan puasa. Tapi tadi perlu diperhatikan mengganggu puasa atau tidak. Kemudian untuk yang panitia mungkin itikaf ya, istilah yang kita gunakan itikaf. Apakah itikafnya batal? Tidak. Kenapa? Karena menyiapkan kebutuhan manusiawi. Menyiapkan kebutuhan manusiawi itu tidak batal. Sama kan, itu juga untuk dia, bukan cuma untuk peserta itikaf. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang kedua. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya, kalau ada hal yang boleh kita batalkan puasa yaitu sakit. Nah, bagaimana kalau orang sakit tidak puasa, apakah dia mendapat pahala puasa atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Ya, orang yang sakit pahala puasa dia dapatkan ketika dia mengqadha. Tapi keutamaan Ramadan tetap bisa didapatkan. Kenapa? Karena memang ada uzur. Yang namanya uzur itu ya artinya Allah berikan keleluasan untuk kita supaya apa? Supaya kita itu tidak menyulitkan diri sendiri. Karena Allah itu nggak suka kita sudah dikasih keleluasaan tapi kita malah milih menyulitkan diri sendiri. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang mungkin dia masih kuat berpuasa tapi kondisinya sakit, tapi dia jadi kesusahan sendiri, itu orang-orang jahil, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Allah berikan keringanan supaya apa? Supaya ibadahnya khusyuk, puasanya khusyuk. Mungkin dia lebih khusyuk puasanya kalau nggak kondisi sakit, maka lebih utama berbuka, tunggu nanti sehat baru mengganti puasanya. Seperti itu. Jadi tetap dapat keutamaan Ramadan, dan kalau pahalanya didapatkan setelah mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan dalam bahwa seorang tadi itu apabila dia kembali masuk Islam, dia harus mengqadha puasanya. Ya, ini secara kan kita tahu kalau orang yang mutasi itu 11 hari 2 hari kan dia menikah, kemudian dia murtad, kemudian merasa dia kembali, dia Islam lagi, dia mengqadha puasanya. Secara kita mungkin berapa sih yang sudah dibatalkan? Jadi berapa hari yang dia pondok dengan puasanya? Baik. Nah ya, orang yang murtad itu wajib untuk mengqadha. Kenapa? Salah sendiri kenapa murtad. Jadi dia murtad berapa tahun? Hitung, kalau puasa itu kita masih bisa ngitung. Kalau sholat agak sulit. Tapi kalau puasa masih bisa hitung. Menggantinya tapi berat. Saya suruh. Salah sendiri. Jadi tidak ada keringanan untuk dia. Kecuali dia sudah tua renta, bisa diganti dengan fidyah. Nah, tapi jangan juga nanti saya nunggu tua aja baru baru balik lagi ke Islam. Ya kalau masih punya umur, kalau enggak. Nah, jadi dihitung berapa tahun dia murtad. Kalikan 30. Ambil angka paling tinggi. Sebagai bentuk sanksi kenapa murtad. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang melihat dia ikut murtad. Jadi nggak usah dihitung 29 apa 30, itu lebih sulit. Genapkan saja 30. Memang ada yang 29 hari, tapi ya sudah genapkan saja 30 hari sebagai sanksi juga atas kelalaian dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ya. Insya Allah kita akhiri kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi bekal kita masuki bulan Ramadan. Meskipun persiapan ini pasti masih kurang, kita punya keharusan untuk menambah lagi, baik membaca literatur fikih, membaca kitab-kitab fikih, ya sekarang sudah banyak yang diterjemahkan, ataupun literatur lain dalam rangka persiapan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.